Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Maka bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, dan semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini, serta mengejawantahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kesembuhan, kesehatan jiwa raga merupakan dambaan setiap orang. Karena itu orang akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuannya, serta dengan cara apapun ia akan lakukan supaya memperoleh kesehatan jiwa dan raganya. Sebab dengan kesehatan yang baik ia dapat melakukan apa saja yang ia harapkan dan inginkan, dan dapat mewujudkan cita-cita serta impiannya. Bahkan ia akan merasa sungguh berarti dan berguna, bermakna, berharga, baik bagi keluarga, masyarakat, bahkan dunia ini. Berbeda dengan sebaliknya. Kalau kita sakit, otomatis banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Makan saja kita sudah terbatas dan dibatasi. Orang kusta di zaman Yesus adalah orang yang dianggap tidak bernilai. Ia dijauhkan dan disingkirkan dari keluarga dan dari kehidupan bersama. Orang kusta dianggap sebagai hukuman dan kutukan dari Tuhan. Mereka juga dianggap sebagai pendosa yang berat. Para penderita dibuang di luar perkampungan untuk menantikan hari-hari akhir hidup mereka. Dengan demikian, tentu saja mereka semakin menderita, direndahkan, dijauhkan, dilecehkan, dihina, dan bahkan dianggap seperti binatang. Tak ada harapan untuk mereka. Mereka mati sebelum waktunya karena dilemparkan dalam dan dari kehidupan bersama. Situasi itulah yang dihadapi oleh para penderita kusta dalam Injil hari ini.
Tapi sungguh amat menarik si kusta itu dengan berani datang kepada Yesus dengan percaya dan dengan penuh iman memohon. Berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia datang dekat Yesus, itu sebenarnya sudah melanggar penetapan hukum yang melarang seorang kusta untuk mendekati orang yang sehat. Ada jarak sekian meter yang harus dipatuhi dan dilakukan baik oleh orang kusta maupun oleh orang sakit ketika bertemu dengan mereka. Bahkan mereka diberi tanda seperti lonceng untuk mengetahui bahwa di sekitar mereka ada orang kusta. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan menyapa si kusta yang dianggap najis dan tak berharga itu. Dan justru iman si kusta lah yang mengantarnya kepada kesembuhan dan keselamatan. Iman yang sungguh besar di mana ia menyerahkan seluruh dirinya kepada penyelenggaraan kuasa Allah yang mampu menyembuhkan dan mentahirkannya. Iman orang kusta itu kepada Yesus sungguh luar biasa. Dan Yesus pun menjawab, "Aku mau." Suatu jawaban yang memberikan kekuatan dan membangkitkan harapan untuk hidup kembali, pemulihan, rekonsiliasi, perdamaian bagi dirinya dengan Tuhan dan untuk sesamanya. Suatu jawaban yang memberi nilai dan arti akan pribadi manusia yang begitu berharga dan mulia di mata Tuhan. Bahwa manusia masih punya nilai berharga, memiliki harkat dan martabat dan harus diperlakukan sebagai manusia, diterima dan dihormati serta dihargai. Aku mau menunjukkan betapa besar kehendak dan kuasa Allah yang menyelamatkan, bahwa Allah berkuasa atas kehidupan manusia, bahwa penyakit itu bukan karena dosa manusia. Aku mau mengungkapkan kehendak Allah yang menginginkan setiap orang selamat. Jadilah engkau tahir, karena iman si penderita kusta itulah yang menyembuhkan. Iman yang penuh penyerahan diri dan kerendahan hati menggantungkan seluruh harapannya pada kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus yang hadir. Harapannya hanya pada Tuhan yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan. Karena itu ia boleh bergabung kembali dengan orang yang sehat. Ia menjadi bersih dari dosa dan sehatlah jiwa dan raganya. Jadilah engkau bersih. Mau mengatakan bahwa arah hidup pada saat ini ada pada tujuan yang benar, yaitu pada Allah sendiri. Si kusta yang disembuhkan menjadi sangat gembira dan bersuka cita. Ia mengalami suatu hidup baru, memiliki harapan dan kekuatan, serta menjadi bernilai dan berarti, serta diterima oleh banyak orang, bahkan oleh para imam. Karena itu ia mewartakan pengalaman imannya itu dengan penuh sukacita kepada semua orang yang ia jumpai. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, pesan bagi kita adalah, boleh jadi saat ini kita juga adalah orang-orang yang sedang dalam tanda petik mengalami penyakit kusta rohani. Karena dosa-dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan dan dari sesama. Kita jauh dari kebenaran, keadilan, iman, harapan, kasih, dan perdamaian. Kita lebih memilih hidup sakit, terpisah dari Allah, dan terpisah dari sesama. Kita terasing dan tidak berarti atau bernilai. Tidak lagi ada harapan dan kekuatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Kita boleh saja mungkin cuma menyesal tanpa usaha untuk pergi kepada Yesus untuk memperoleh penyembuhan karena dijamah. Kita kurang percaya dan berharap pada belas kasih Allah.
Kita hanya mau beriman kalau segala urusan kita beres, kalau hidup kita berjalan dengan baik, kalau kita sehat dan sukses. Terkadang kita semakin menjauhkan diri dari Allah, atau juga terkadang kita pun memperlakukan sesama kita sebagai orang kusta yang harus dijauhkan, disingkirkan, dan diasingkan. Kita membuat sesama kita semakin tidak berarti dan tidak berharga, bahkan menyamakan mereka sama seperti binatang. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati kita datang kepada Yesus dan memohon agar kita pun dijamah olehnya, disembuhkan dan diselamatkan. Kepada kita Yesus juga berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau bersih, jadilah engkau sembuh." Ia membersihkan kita dari segala kelemahan, kekurangan, kelalaian dan kealpaan serta keberdosaan kita, bahkan kesampahan kita. Ia juga memberikan kita kesembuhan dan kesehatan jiwa dan raga, maka kita terus mengarahkan hidup kita kepadanya. Mari kita terus datang dekat padanya. Dialah arah dan tujuan hidup kita. Di dalam Dia kita memperoleh hidup, dan hidup yang menghidupi dan menghidupkan, memberi arti hidup kepada sesama kita. Selanjutnya, dengan sukacita pun marilah kita mewartakan pengalaman penyembuhan kasih Tuhan dalam seluruh peristiwa sakit dan penyakit, kelemahan, kelalaian, kekurangan dan keberusaan kita, di mana Tuhan telah sembuhkan, di mana Tuhan telah selamatkan kita. Sebab di dalam Dialah ada hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan membantu kita asal kita punya niat, tekad yang baik serta iman yang setia. Ya Yesus Tuhan kami, ajarilah kami untuk dapat lebih peka lagi dalam melaksanakan hukum kasih-Mu dalam seluruh peristiwa hidup kami. Tularkanlah dalam diri kami semangat-Mu untuk senantiasa berbuat kebaikan, berpihak kepada orang sakit, lemah, miskin, dan menderita yang terabaikan dan diabaikan dalam setiap kesempatan dan setiap tempat dimanapun kami berkarya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.